إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita siang ini. Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita nikmat ketenangan, Allah berikan nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat yang diberikan Allah, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yudkhilal jannata ahadan amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Amalan seseorang tidak bisa memasukkan dia ke surga. Apakah engkau juga seperti ya Rasulullah? Kata para sahabat, saya juga seperti itu, tapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku sehingga aku masuk surga karena rahmat Allah. Kata para ulama, betapa nikmat Allah sangat besar kepada kita dibanding ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari sekian nikmat-nikmat tadi, ada nikmat yang paling besar. Tidak sembarang orang Allah berikan kepadanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, tidak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan nikmat itu kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, dan Allah tidak berikan kepada paman Nabi Muhammad Abu Talib, yaitu nikmat Islam, iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu yang kita harapkan. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan di akhir dari hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan oleh khatib di awal khutbah kecuali mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berselawat kepada beliau. Man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi asyara. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Orang pelit adalah siapa? Orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepadaku. Maka banyak kita berselawat, apalagi disunnahkan banyak selawat di hari Jumat hari ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat harta yang kita cari, anak yang dibanggakan, kecuali orang yang datang kepada Allah besok kelak di hari kiamat dengan hati yang selamat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbanyak amal-amal kita. Makin hari umur kita makin berkurang, tak bertambah. Meskipun kita menjaga kesehatan, namun amal pastikan makin hari makin bertambah. Umur makin hari boleh makin berkurang, tapi pastikan amal makin hari makin bertambah. Jamaah Jumat rahimakumullah, semua kita menginginkan jadi orang mulia. Tidak ada orang menginginkan hina. Semua orang ingin dihargai oleh manusia, apalagi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia, mau dia dihargainya kita atau tidak, enggak jadi masalah. Yang paling penting bagaimana Allah memandang kita. Maka siapa orang yang paling mulia? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala jemaah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah dan
bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang paling bertakwa di dunia ini? Para nabi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Adapun orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka beserta dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa nabi? Siapa lagi orang-orang jujur? Siapa lagi para syuhada? Siapa lagi orang-orang saleh? Yang paling tinggi derajatnya para nabi. Kita tidak bisa jadi nabi. Nabi terakhir jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat dengan nabi, maka dia yang paling mulia. Pertanyaannya, siapa orang yang paling dekat dengan nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhda bihadhin wafirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah, ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, dan para nabi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu dari nabi, maka dia tidak mengambil bagian yang sangat besar. Makanya harusnya kita nih kalau punya anak, kalau kita tidak sempat, lalu kita punya anak, kalau kita punya cucu, jadikan cita-cita terbesar kita jadi ulama terlebih dahulu. Dia bisa jadi ulama karena ulama pewaris para nabi. Kalau dia jadi ulama, maka hidupnya mulia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena orang yang paling takut kepada Allah para nabi. Setelah para nabi, para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah para ulama. Kalau dia paling takut kepada Allah, man kana billahi a'lam kana billahi akhwa. Kalau dia paling kenal sama Allah, maka dia orang yang paling takut kepada Allah. Kalau dia paling bertakut kepada Allah, paling takut kepada Allah, dia yang paling bertakwa. Kalau dia paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kenapa kita ini tidak pernah terpikir anak-anak kita jadi ulama? Tak pun dia jadi ulama, paling enggak jadi ustaz pun jadi. Kalau tak pun bisa jadi ustaz, sekadar berceramah saja, ilmunya tak seberapa seperti saya misalnya. Paling tidak dia paham agama. Orang kalau dia paham agama selamat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, siapa yang Allah ingin ada kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia agama. Yang nomor satu ilmu agama. Kalau nanti memang enggak ada, dia tidak mau jadi ustaz, yang penting dia paham dia agama standar minimal. Dia tahu akidah, mana yang syirik, mana yang tauhid, dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram. Kalaulah dia jadi arsitek, dia enggak akan menjadikan suatu amalan syirik. Kalau dia bangun jembatan, tidak ada pikiran dia nanti kalau bangun jembatan taruh kepala kerbau biar tidak runtuh jembatan. Syirik ini haram, tidak boleh hukumnya, tidak boleh dia memahami seperti itu. Kalau nanti dia jadi PNS, dia menjadi salah satu ASN di institusi pemerintah, dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram, dia tahu itu haram, korupsi tidak boleh. Kalau yang namanya kwitansi kosong haram, yang namanya korupsi tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan tinggalkan. Kalau ternyata dia seorang suami, dia paham agama, dia akan bisa mendidik istrinya. Kalau ada seorang suami, dia enggak paham pada agama, bagaimana dia akan mendidik istrinya? Kalau seorang istri tidak paham agama, bagaimana dia akan mendidik anak-anaknya? Kalau seorang anak tidak paham agama, bagaimana dia akan berbakti ke orang tuanya? Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, yang paling mulia orang yang memahami ilmu agama. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad bukan untuk jadi dokter, Allah mengutus Nabi Muhammad bukan jadi PNS, tapi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memahamkan kita mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tak tahu dia halal haram, masuk neraka besok kelak dia di kiamat. Maka kaum muslimin, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah menyampaikan, apa kata beliau dalam salah satu perkataannya, la a'lam ilman ba'dal halal wal haram anbal minat tib. Kata beliau, saya tidak tahu ilmu yang paling mulia setelah mengetahui ilmu halal dan haram, mesti yang nomor 2 kedokteran. Kalau dokteran itu nomor 2, kalau hari ini nomor 1, terbalik-balik, di bawahnya dan di bawahnya di bawahnya. Yang ada hari ini orang belajar agama itu kalau anaknya tidak hafal
lagi masuk agama. Kalau nanti ini lagi tidak masuk agama, baru dimasukkan ke pesantren. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang lalai. Lalai kita sama halal haram, masuk neraka kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah sebut dalam surat Ar-Rum ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir-zahir perkara-perkara dunia. Dia tahu bengkel, dia tahu ilmu kesehatan, dia tahu sunat, dia tahu menyuntik, dia tahu masang infus, dia tahu bagaimana ilmu perdagangan, tapi dia tidak tahu mana yang haram, dia tidak tahu mana yang riba. Ini orang kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tapi terhadap ilmu agama, terhadap akhirat mereka lalai. Kalau sudah lalai, Allah katakan, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang lalai. Allah katakan, kebanyakan penghuni neraka jahanam manusia dan jin, mereka punya hati tidak digunakan memahami Al-Quran, mereka punya mata tidak digunakan melihat kekuasaan Allah sehingga meningkat iman mereka kepada Allah, mereka punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka binatang. Pendidikan abad modern menjadikan anak binatang. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Tak ada solat subuh, tak ada solat zuhur, pensiun, dia mati, binatang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kul an'am wan nar maswallahum. Anak-anak kita hari ini tak kenal dengan Tuhannya Allah, tak kenal dengan nabinya, Nabi Muhammad, tak tahu agamanya halal haram. Dia buka-buka aurat, dia juga memakan yang haram, tapi dia ahli dalam pekerjaannya. Mereka ini Allah katakan kufur kepada Allah meskipun kufurnya kecil, yang tujuan akhir mereka Allah sudah katakan jauh-jauh hari, makan dan bersenang-senang. Coba cek orang yang kuliah S1, S2, S3 ke luar negeri sana, dia tahu perkara satu hal sampai dia profesor di bidang itu. Tak ada dia salat subuh, tak tahu dia terjemahan Al-Fatihah, tak paham dia hukum riba itu haram, tak tahu dia bacaan-bacaan solat. Dan itu terjadi sama kita dan anak-anak kita. Ini kata Allah, mereka binatang. Di hari kiamat, wan nar maswallahum, tempat mereka neraka jahanam, dan mereka orang lalai. Jadi bapak, kalau bapak tidak paham ilmu agama halal haram, anak bapak tidak tahu halal haram, tapi dia tahu ilmu komputer, dia tahu ilmu merancang busana, ghafil, besok di hari kiamat masuk neraka, tanggungkan itu. Karena Allah sudah menitipkan anak ke bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pahamkan dia agama. Nanti nomor 2 baru ilmu kesehatan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita terkena korban pendidikan modern, yang mana kalau sekolah targetnya materi sebanyak-banyak mungkin, dan di situ nanti tamat bisa kerja dan dapat materi, dan diduga di situ menghasilkan uang banyak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka orang yang menjadi hamba harta, celaka orang yang menjadi hamba dinar, celaka orang yang menjadi hamba dirham, celaka orang yang menjadi hamba pakaian. Apa yang ditargetkan dari sekolah anak itu, Pak? Sampai S3 bangga ke sana. Untuk apa? Kalau tidak tahu sama agamanya, untuk apa? Setinggi-tinggi apapun anak kita sekolah, profesor, doktor pun dia, di kuburan yang ditanya pelajar MDA, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Maka kaum muslimin, untuk hari ini abad 20 ini tidak ada solusi terbaik masukkan anak ke pesantren. Belanda itu sudah berhasil mencuci otak kita jemaah. Orang Belanda pergi, pemikiran mereka tinggal. Mereka membuat status pendidikan ketiga macam sama Belanda. Yang nomor 1, bagaimana kaum muslimin ini, mereka ini betul-betul menginginkan anaknya masuk sekolah yang tingkatnya internasional, yang di situ tidak ada agama sama sekali. Yang nomor 2, bagaimana anak ini nanti masuk sekolah favorit, yang mana nanti belajar agama cuma seminggu 2 jam. Gak usah disebut dalam kurungnya apa, pokoknya sekolah favorit. Yang nomor 3, yang kroco-kroco, miskin-miskin, sakit-sakitan, payah diatur, ini segala macam bodoh-bodoh, tak udah masuk pesantren.
Kenapa yang nggak anak yang masuk pesantren orang yang paling cerdas? Sekarang ini ada kalimat yang agak kurang ajar sebenarnya. Kamu cerdas-cerdas malah masuk pesantren. Hebat-hebat, cerdas-cerdas malah masuk pesantren. Makanya susah kita mencetak para ulama. Imam Asy-Syafi'i itu cerdas, paham di agama, luar biasa. Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, dia dokter itu, dan dia mengarang kitab fikih yang itu perbandingan mazhab. Hebatnya. Makanya mulai sekarang, mulai rubah pikiran kita, mindset kita. Nomor 1 jadikan anak ulama, nomor 2 baru yang lain. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling tahu pesan-pesan Allah lewat Rasulnya, yaitu mengenal halal dan haram. Jadi jangan lagi kalau nanti tes ini nggak lulus, tes ini nggak lulus, tes ini nggak lulus, baru belajar agama. Tes ini nggak lulus, baru masuk pesantren. Jangan. Anak yang cerdas-cerdas masukkan pesantren. Bapak yang punya harta banyak di Aut Kuning nih, kalau tidak sempat lagi menjadi anak karena ada gede-gede, biayai anak-anak tuh pesantren, biayai mereka sekolah agama. Oh apa Ustaz? Nanti kalau anak masuk pesantren jadi ustaz semua? Tidak ada. Orang 100 saja tamat belum jadi ustaz kadang. Masuk 1000 ya tak ada jadi ustaz dan enggak. Apalagi yang masuk pesantren. Apalagi hari ini kaum muslimin. Ini di luar makin parah, HP ini makin parah, LGBT di Bukit Tinggi ini besar. Kemarin saya baca berita, ada yang bilang hoax, ada yang bilang tidak, tapi lama-lama bisa kayaknya. Di Swedia itu sudah diresmikan olahraga seks. Orang kalau olahraga badminton, main pingpong, main futsal, main voli, dia udah mulai masuk ke situ sekarang. LGBT di mana-mana udah mulai dihalalkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anaknya nggak disiapkan dengan agama yang kuat, mau pakai apa? Orang yang susah dinasihati, tak masuk nasihat sama dia, ingatkan dia nasihat agama, itu sadar biasanya. Kalau cuma logika-logika, nggak diingatkan dengan Allah, nggak ditakutkan dengan neraka, dia nggak mau. Kenapa? Karena agama wahyu. Wahyu itu akan berbicara ke hati orang. Kalau wahyu sudah berbicara ke hati orang dia akan lunak. Tapi kalau lisan kita yang berbicara sama orang punya lisan juga. Tapi kalau hatinya sudah bicara dengan wahyu Allah, qala Rasulullah, maka lunaklah hati dia. Maka tidak ada cerita masukkan anak ke dalam pendidikan agama Islam, masukkan anak ke pondok pesantren, fakta biruyatil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-mu'minun wal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.